Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam min ruhi Jibril al-matin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi min dzikrihi wa mahabbati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wad dakirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Wa qala innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Wa qala law jaa qailun la ilaha illallah biqurbil ardi dunuban la ghafarallahu lahu dzalik. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para masyayikh, para muallim, para murabbi, para asatid, wabilaula yang telah menertibkan acara dan waktu ini, al-mukarram al-muhtaram, yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tambih, tawassul, mangkobah. Al-Mukarram Bapak Haji Ateng, Al-Mukarram Bapak Haji Bapak Jaya Miwah, reng-rengan jajarannya, dan semua yang hadir di tempat yang mulia ini, dakirin dakirat, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Mudah-mudahan semua yang hadir diberkahkan usianya, diberkahkan kesehatannya, diberkahkan makosid, berkah rezeki dohid dan batin, diberkahkan keluarganya semua, sakinah mawaddah warahmah, dan diberi dzurriyyah putra putri cucu cicit soleh solihah berakhlakul karimah, dan barokah selamat dunia dan akhirat. Hasalallahu maqasidana wa hawaijana min umurid dunya wal akhirah bimu'jizatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita dapat kasih sayang Allah yang tak terhingga, termulia, teragung, yaitu Allah memberikan kepada badan dohir kita berkumpul di tempat yang mulia ini, memakai cara mulia menuju dat yang maha mulia, dengan memberikan kalimahnya pun juga yang kalimah paling mulia, paling agung, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah kasih sayang Allah yang tak terhingga. Maka Allah memberi kepada kita itu perintah Allah. Kita berzikir itu perintah Allah. Allah ternyata mengirodahkan pula, mengirodahkan, menghendaki kita. Maka insya Allah ini adalah kemuliaan yang tak terhingga, dan mudah-mudahan Allah tetapkan dalam diri kita. Amin. Dalam diri kita ditetapkan, karena dengan kalimat inilah surga bisa dikasihkan. Hanya dengan kalimat inilah bisa bertemu liqa bersama Allah. Karena kalimat la ilaha illallah itu kalimat samanul jannah, harga surga, dan masuknya pun juga miftahul jannah, la ilaha illallah. Bukan mengecilkan yang lain, cuma yang lain semuanya adalah terbawa dengan kalimat ini. Kalau kalimat ini belum ikrar, setiap hamba siapapun orangnya tidak pernah mengikrarkan ini dan membenarkan dalam hati, sehebat apapun yang kita baca, sebanyak apapun yang kita baca, tetap aja 000. Tapi tatkala kita mengucapkan ini dengan keyakinan, maka dimasukkan dalam Islam apa? Masuk syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka tatkala diamalkan Bapak, ini kalimat ini adalah untuk memperkokoh kalimat syahadat, untuk supaya sampai kita syahadat, musyahadah, melihat dengan kacamata dohir dan batin bahwa hakikat yang maha ada ini adalah ad-dohir al-batin. Semuanya adalah hak yang maha benar dan yang maha sempurna. Siapa? Allah. Tembus kepada musyahadah. Maka akhirnya menjadi angka 1. Tatkala Bapak berpuasa tambah jadi 10, Bapak berhaji jadi 100, Bapak umroh jadi 1000, Bapak infak, sedekah jariyah, terus nolnya nambah dan berarti. Karena itulah di awalnya ada angka 1 sampai triliun berapa jadi jumlah. Itulah, maka kalimah ini adalah kalimah yang sangat urgensi, yang sangat substansi, yang sangat pokok dalam Islam. Maka dimasukkan kepada syahadat asyhadu. Itu pertama apa? Hamzah. Harap hamzah tuduh pada mudhara'ah, kamudorean kata orang pesantren. Maka asyhadu tuduh kada mutakalim wahda, yang berbicara sendiri. Nah, itu mata asyhadu, itu hamzah harap mudhara'ah, tuduh petunjuk kepada kalimah mudhari, kamudorean. Jadi yang bicara sendiri, tidak bisa diwakilkan. La ilaha illallah diwakilkan kepada istri, la ilaha illallah diwakilkan kepada suami, nggak bisa. Satu detik pun, 1 menit, 1 jam, apalagi selama-lamanya. Tidak bisa sang suami menanggung jawab dosa-dosa sang istri. Tidak bisa
sang suami untuk menghantarkan keselamatannya melalui diamalkan oleh sang suami, tapi istri tidak mengamalkan, akankah terjadi pertolongan? Tidak ada. Maka itu adalah mutakalim wahdah, ya harus ucap sendiri, ngomong sendiri. Oleh karena itu, maka kita Bapak Ibu sadayana amanatkan kepada anak-anak cucu-cucu cicit kita. Nah, belajar zikirlah untuk memperkokoh syahadatain. Karena kita hidup tidak akan lama, tidak akan kekal. Sehebat apapun yang diraih oleh anak nanda, oleh neng, oleh kakak, oleh adik, sehebat apapun, setinggi apapun jabatanmu, sekuat apapun kehormatan, kesehatan, kepopuleran, sungguh tak bisa Bapak menolongmu kalau kamu tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan keikhlasan, tidak dengan hati sendiri datang menuju Allah dengan la ilaha illallah. Maka amanatkan. Anaknya pun juga tidak bisa menolong kepada ayahnya. Kalau ayahnya frekuensinya, channel dan frekuensinya tidak ada dalam ruhnya, dalam jiwanya kemahabenaran Allah, maka sia-sia semua amal. Tapi kalau dengan la ilaha illallah, bertaburan semuanya amalan. Itulah. Oleh karena itu, jadikanlah dakwah yang utama oleh bapak dan ibu, oleh siapapun. Kan aku bukan ustad, pajengan, aku bukan kiai, boleh dakwah silahkan. Dakwah yang benar boleh. Lewat apa? Lewat HP boleh. Lewat HP manual boleh. Lewat HP milenial boleh. Misalnya putri ibu di Surabaya, usia 25, 30, ataupun usia berapa aja, lagi usaha ataupun lagi sekolah, coba di WA, Assalamualaikum Neng, Dek, sehat? Sudahkah sembahyang? Awas ya lupa sembahyang. Awas lupa ya mengaji. Itu Pak dakwah mulia, luar biasa. Itu investasi abadi bagi ayahnya, bagi ibunya. Dan insya Allah akan masuk relung jiwa anak bapak, akan masuk relung jiwa anak ibu. Dikala tidak ada, apalagi aku akan menghunjam kolbunya. Oh inna, ayah mengamanatkan dulu. Ya Allah, kenapa aku dulu membangkang? Padahal ayah ini untuk keselamatan kita, ibu ini untuk keselamatan kita. Kasih sayangnya ibu tak terbalaskan, dan tak harap kembalikan kasih sayang bapak ibu. Lontarkan, insya Allah akan masuk. Awas ya lupa belajar zikir deh, sama-sama berzikir. Kalimah la ilaha illallah. Asyhadu. Sinnya suhud, musyahadah. Jadi suhudul kasroh fil wahdah, suhudul wahdah fil kasroh. Tatkala la ilaha illallah terus diamalkan, maka ruh ibu, ruh bapak akan mengkristal ketajaman mata hati bapak, yaitu ain si'aul basirah, akan tajam mata hatinya. Maka dengan ketajaman mata hati tembus pandang, dari pandangan dohir ke pandangan batin, melihat gunung, melihat lautan, melihat bintang, melihat bulan, termasuk melihat diri sendiri. Jadi batinnya, ruhnya, oh iya, adanya Allah, maha adanya Allah. Karena ini semua ciptaannya, termasuk diri kita, termasuk gerak dan diam kita. Siapa yang mengatur? Al-Mudabbir, yang mengatur siapa? Allah. La ilaha illallah. Semua ke sana. Maka hidup hatinya terus. Jadi suhud, syahadah. Ha, asyhadu, haknya. Dan kalau diamalkan la ilaha, menjadi kekokohan syahadat, dan haknya menjadi hadyun biddin, petunjuk dalam agama. Agama yang benar, agama yang lurus, yaitu yang difirmankan Allah, hudal lil muttaqin. Terus amalkan, karena la ilaha illallah sumbernya semuanya. Insya Allah
akan menginspirasi jiwa bapak. Akhirnya hadyun fiddin, petunjuk bagi agama. Jadi beragama itu enggak akal-akalan, enggak pokoknya dan pokoknya, jelas sumbernya. Hadyun fiddin, sumbernya hakikatnya ya adat Allah yang maha sempurna, yang maha bako, kekal, abadi, tidak bako, mukhalafatul hawadisi, la ilaha illallah. Maka hadyun fiddin apa? Dawamun ala ta'at. Jadi dawam dalam melaksanakan taat bapak. Ya seperti bapak ini, ibu. Tiap bulan merakiban, kadang-kadang malam Jumat ataupun malam Selasa khotaman. Ya lebih baik tiap malam lebih bagus. Ya karena diusahakan riyadhos. 1 minggu 1 kali baik, 1 minggu 2 kali baik. Terus tiap malam lebih baik. Itulah kenikmatan dalam jiwa. Karena nikmat itu ada dalam jiwa kita. Siapapun dan apapun yang Allah berikan kepada kita, tatkala kita rupa Allah tidak bahagia. Allah menitipkan kepada kita kekayaan, kekuatan, ilmu, jabatan, kepopuleran, tapi kita lupa pada Allah, semakin serakah. Dititipkan kepinteran, semakin menjadi-jadi korupnya. Dititipkan ilmu, semakin melanggar hukum. Karena hukum itu bisa terpeleset dikala orang yang menyalahgunakan hukum, ilmu hukum itu. Kalau orang bodoh, namanya orang bodoh, tidak tahu kan. Jarang orang bodoh yang tidak tahu menipu dengan tipuan-tipuan orang bodoh. Tapi kadang-kadang diberi amanah oleh Allah kepintaran, seharusnya manfaat bagi dirinya, manfaat bagi orang lain. Ternyata kepada orang lain menunjuki, tapi dirinya semakin jauh dari Allah. Ya, mudah-mudahan Allah berkahkan ilmu kita semua. Amin. Dengan berkah Allah itu manfaat buat kita, manfaat bagi orang lain. Dengan berkah Allah, maka berkah itu nama Allah, Pak. Apa berkah itu? Ziyadatul khair ilahi, tambah-tambah kebagusan, kebaikan yang datang dari Allah. Kita makan 1 hari 2 kali bagus, 1 hari 1 malam 3 kali misalnya, itu luar biasa. Makan itu kalau dengan barokah, disertai barokah Allah, kuat kita sholat tahajud, kuat kita sholat duha. Kalau tidak disertai barokah, makan 5 kali 1 hari 1 malam, jangankan sholat duha, sholat fardu saja duhur enggak sholat, ya, karena gak ada barokah. Padahal bagaimana makannya kuat, sering, tapi tidak ada barokah. Tapi dengan barokah, insya Allah doakan, mudah-mudahan semuanya mohon pada Allah, mudah-mudahan hidup kita penuh berkah Allah. Nah, dan besok doakan Bapak Haji Ateng mau berangkat ke guru agung kita, ke ziarah ke Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani. Mudah-mudahan kita pun bersama-sama berkahnya mendapatkannya. Amin. Besok ya Pak Ateng, ya mudah-mudahan barokah, selamat, dan diaku muridnya yang setia. Amin. Kita pun semua mudah-mudahan diaku murid beliau. Amin. Dan ziarahnya dari kemarin setiap ba'da duhur, ba'da asar kan, ba'da maghrib, isya, subuh, semua itu ziarah ruh. Waktu jauh kami waktu jauh kami dorong ruh kami supaya menghadap kepadamu. Kecintaanku padamu sekarang dekat, sekarang sudah datang. Ya itulah, secara ruh tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tapi secara ikhtiar, alhamdulillah Pak Haji Ateng besok berangkat. Alhamdulillah. Itulah yang sudah menetap dalam jiwanya. Kan Bapak itu hadiah terus kan ke Syekh Sultan. Summa ila arwahi ahli silsilatil qadiriyati wa naqsabandiyah wa jami'i ahli turuk, khususan ila hadrati sayyiduna wa mursiduna, boleh khususan ila hadrati syekhina wa mursidina Syekh
Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani, langsung qaddasallahu sirrahu, boleh. Saudara Syekh Abdul Qadir Al-Zailani qaddasallahu sirrahu, boleh. Sebelumnya mau mengatakan apa? Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani bi Rabbani wal Gausus Samadani. Terus boleh, mau apa aja ditambah. Target standar yang dipermudah oleh Syekh guru kita semua di dalam Uqudul Juman. Itulah kalimat intinya ke sana, yang menghantarkannya apa? Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Apa? Zikrullahi akbar. Itulah cahaya di atas cahaya itu. Itulah kemuhammadan. Itulah kemahabbahan yang sejati. Itulah kemarifatan yang sejati. Jadi tidak bingung. Bahannya udah dikasihkan sama bapak dan ibu kita semua. Yaitu barangnya itu. Tidak dibawa ngembang, terus ngembara pikiran kita berbagai akademisi ilmu. Barangnya tidak dikasihkan, kan bingung. Menggunakan takaran logika. Sedangkan akal dan logika kita semakin tua semakin mengurangi. Betul Pak? Semakin kurang, alam pikiran ini semakin susut. Yang tadinya selalu tajam ingatannya kok sekarang banyak lupa. Betul? Nah itulah. Maka untung Bapak Ibu Allah menghendaki dengan karunia-Nya, di waktu segar Bapak, di waktu sehat Ibu, semuanya Allah kasihkan kalimat itu untuk menutup tatkala kita udah tua renta, untuk menutup tatkala kita dikala lupa, untuk menutup tatkala kita tidur tapi lagi bangunnya kita ingat Allah. Itulah yang luar biasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurunallaha fi kulli ahyan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah dalam segala keadaan. Itu induknya. Itu arafu billah. Itu baginda agung Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita pun juga berusaha mutabaah mengikuti kepadanya dengan melalui thariqah. Karena thariqah itu bersanad, Pak. Bersilsilah. Kalau tidak bersanad bukan thariqah. La ilaha illallah. Nah, itulah thariqah bersanad. Alhamdulillah kita menerima dari Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu, dari Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, dari Syekh Tolhah Kalisafu Cirebon, dari Syekh Khotib Sambas. Itu sanad. Maka dalam Al-Barjanji adakan doa-doa gitu. Kita Rabbi fanfa'ana bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani la ilaha illallah. Itu Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdinal husna bihurmatihi wa amitna fi tariqatihi. Ya Tuhan, maka berilah aku berlimpah ruah kemanfaatan hidup ini, gerak dan diam ini, dengan karunia-Mu ya Allah. Rabbi fanfa bibarakatihi, dengan wasilah barakah mereka para aulia Allah, dari A sampai Z, sampai kepada penghulu agung Habibana wa Nabiyana Muhammad. Rabifan wahdinal husna bihurmatihim, dan berilah petunjukan kebaikan dengan wasilah kehormatan yang Allah berikan kepada mereka. Allah pun juga berikan pula kepada kita. Amin. Wa amitna fi tariqatihim, dan matikanlah kapanpun, dimanapun yang Engkau kehendaki, tapi dalam wahdina wa amitna fi tariqatihim, dalam jalan-jalan mereka, thariqah mereka, yaitu ala dinil Islam, iman, ihsan. Kalau fi tariqatihim, karena mereka ahlullah, karena mereka a'rafu billah, karena mereka ngulang
pulangnya benar jalannya menuju Allah. Kita kan ini, tapi berbuat Bapak, berbuat sesuatu, tidak hanya menghayal, tidak hanya melamun. Mudah-mudahan. Karena apa kita harus ke sana? Karena hidup ini hanya sementara. Sehebat apapun kekayaan kita, sehebat apapun kekuatan, popularitas, jabatan, ilmu, apapun, hanya sementara. Betul, Bu? Dulu raja-raja, berapa ribu raja, berapa ratus raja yang jaya luar biasa, dijaya, kaya raya, gagah-gagah, kuat-kuat. Sekarang tinggal cerita. Berapa juta para ulama, mereka ahlullah, ahlul khair, ahli kebaikan, ahli kebenaran yang Allah berikan kepadanya, karena selalu banyak mengingat Allah. Asarnya perjuangan beliau itu betapa terasa mulianya oleh kita. Tapi yang namanya kapasitas manusia tetap saja kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang abadi, tetap ada. Udah meninggalkan kita, hanya tinggal cerita. Berapa juta orang kaya-kaya, kata orang Sunda mah bro dijuru, bro dipantau ngalayah di tengah iman. Sekarang udah cerita, tinggal cerita. Ya, sekarang rangkaian kehidupan Allah sedang kasihkan kepada kita. Akan dibagaimanakan kita ini? Sedangkan hidup ini adalah titipan Allah, dan tugas hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan supaya ibadah. Tugas hidup kita itu adalah ibadah. Mudah-mudahan. Sementara dipakai tidak dipakai, hancur habis. Mau sholat tidak sholat, tetap jatah waktu umur sudah ditentukan Allah. Tidak akan menambah, tidak akan kurang. Itu adalah prerogatif Allah. Mari sama-sama syukur, alhamdulillah Allah memberikan kepada kita di tempat yang mulia ini. Semuanya kaya sementara, miskin sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Tampan sementara, cantik sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sakit sementara, sehat sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Raja-raja mati, betul. Rakyat biasa mati. Pak Kiai mati. Bapak RT mati. Bapak Ibu mati. Udah itu semuanya. Ya, kalau kita sudah berbuat, ya alhamdulillah. Tapi karena kita hamba yang namanya manusia, dipersilahkan oleh Allah bermohon padanya. Mudah-mudahan ya Allah berkahkan usia kita semua. Amin. Berkahkan usaha kita. Amin. Berkahkan ibadah kita ya Allah. Dan jadikanlah usia kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang menghantarkan ke jalan ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Sehingga aku semua ini, kami semua ini mendapatkan ketetapan ridho, rahmat, ampunan-Mu ya Allah. Itu jangan lupa. Jadi segala sesuatu tunggu, liputi dengan cahaya ma'rifat, dengan kekuatan dzikir. Itulah. Dipakai tidak dipakai, es habis, betul. Ya, es batu habis kan? Dipakai habis, tidak dipakai meleleh habis. Waktu kita pun juga gitu. Kan kalau iman datang, oh iya alhamdulillah ya Allah, aku bisa menakiban. Kalau iman lagi menyertai kita, alhamdulillah ya Allah, kami bisa hatam. Coba kalau iman tidak hadir, yuk Pak, mari kita khataman, mari kita maulidan. Iya silakan, aku juga mau sebenarnya. Cuma aduh aku repot, besok mau ke kantor, besok mau ke sawah, ke kebun. Iya, datang lagi besok. Iya, mana ya? Kalau ke kantor kemarin alasannya udah ke kantor, udah ke kebun. Coba kedua kalinya, mari kita Pak, aduh maaf udah mau, tapi ini kebenaran ini sakit pinggang, padahal gak sakit. Nah oleh karena itu, itulah dunia.
meninabobokan kita, tapi lupa kepada sang pemberi, kepada sang pengasih, penyayang. Maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ikhwan akhwat, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu kadang-kadang menjadi tipuan. Yang dipikirkan nanti, kalau aku sudah tenang, udah nyaman, aku mau belajar zikir, aku mau maulidan. Itu kan godaan-godaan nafsu ya. Nah, aku mau. Kapan akan datang tenang itu, kapan? Tanya saja Bapak kalau lewat pekuburan-pekuburan berbagai kampung. Wahai ahlal kubur, engkau telah kembali semuanya ataupun udah menuju hadirat Allah semuanya? Apakah urusanmu dulu waktu dunia udah selesai? Tanya oleh Bapak. Jawabannya akan sama. Aku pun juga belum selesai untuk membekali anak, untuk membekali ini. Kan cita-cita naluri manusia itu ingin membangun ini, membangun itu untuk anak cucu, betul? Tapi proses utang saja belum tuntas, sudah meninggal. Belum untuk anak, belum untuk itu, udah meninggal. Banyak yang begitu, banyak. Kapan? Justru solusi dikala kita sibuk, solusi dikala kita gundah, resah, bimbang, yang mencekam, dzikrullahi akbar. Ingat Allah. Solusi. Misalnya kita sekarang mau ke kantor, bagaimana ya? Aduh, ini sebentar lagi macet ini dia. Aduh kesiangan. Tapi aku biasa sholat duha nih. Mana yang cocok? Kalau secara logika kemanusiaan yang biasa-biasa, tingkat umum padi, langsung kita menuju ke kantor. Tapi kalau iman sudah mutawasid, sudah terangkat oleh ruh dan jiwanya, mesti dia mendahulukan apa? Sholat duha. Ya. Ternyata dengan sholat duha itu, alhamdulillah, ternyata yang dituju lancar dan sampai ke kantor. Dan ada pun kesiangan pun juga kebetulan majikannya belum datang. Ada aja gitu. Itulah solusi yang dari Allah. Tapi kadang-kadang akal mental nggak terima. Tapi kalau kita dengan solusi akal logika kita yang hanya kapasitas asbab, maka selalu tidak menyelesaikan masalah. Maka oleh karena itu sehebat-hebat makom asbab ya, makom asbab itu makom dohir syariat kita. Wah sukses besok begini, wah sukses, awas hati-hati. Seminggu lagi sukses, sebulan lagi sukses. Karena semuanya diperhitungkan dalam kalkulator, udah Pak. Awas jangan lupa Allah. Sehebat-hebat asbab, jangan ruhna qalbuna meninggalkan ingat Allah. Maka hatinya tetap harus tafwid, tawakal pada Allah, menyerahkan. Karena sebab akibat itu memang itu juga milik Allah, dari Allah petunjuk. Tapi jaminannya di mana? Ya Allah sendiri, dat yang maha menentukan. Maka oleh karena itu hati kita tetap tawakal, tauhid, hidupkan. Maka setelah kita diberi zikrullah, hakikatnya adalah kasih sayang Allah, syariatnya proses kita manusia mendatangi dan belajar. Jadi seimbang. Ada bagian ruh, ada bagian jasad. Silahkan ke pasar, silahkan ke kantor, silahkan ke ke kebun, tapi hati tetap tawakal. Dalam hati berbicara dengan Allah yang kuasa, tapi badan mah biasa berkumpul bersama-sama. Dalam hati dengan Allah berbicara, itu tauhid, tawakal, iman kita, ihsan yang ada di dalam hubungan kita dengan Allah. Akhirnya akan baik hubungan kita dengan makhluknya. Amin. Dengan hati, dalam hati berbicara dengan Allah yang kuasa, tapi badan mah biasa berkumpul bersama-sama.
makan minum biasa, tidur bangun biasa. Itu bagian seluruh tubuh anggota, tapi hati tetap nyandar pada yang kuasa. Allah, Allahu Allah, Engkau penentu. Karena seujung rambut pun kita tidak memiliki apa-apa. Satu tetes darah pun bukan milik kita. Satu napas pun, helaan napas keluar ke dalam bukan milik kita. Hanya Dia yang maha segala-galanya. Itu cuma rasa. Semuanya bingkaian kasih sayang Allah. Maka dalam tauhid diingatkan, pantur ila nafsika suman takil li alami ulwiha summa sukli tajid bihi badi al-hikam lakin bihi koma dalilul adam. Pandur nafsika, lihat diri kita, oleh kita sendiri lihat. Sejauh mata memandang, sumantakil li alami ulwiya, kemudian pindah ke alam yang atas, lihat. Nah, ini hidupkan kolbunnya. Ya, summa sukli ke alam yang bawah, semuanya kasih sayang Allah. Luar biasa kasih sayang Allah. Coba pertama diri kita. Allah kasih mata dan penglihatannya. Allah kasih kita telinga dan pendengarannya. Allah kasih kita mulut dan ucapannya. Semuanya kasih sayang Allah. Sehingga ya kita banyak mitra, banyak teman, banyak saudara. Dengan wasilah telinga kita, pendengaran kita, dengan wasilah lisan kita, dengan wasilah mata yang Allah berikan pada kita. Luar biasa. Hidup hatinya ingat Allah akan melebar. Ingatan kita akan membawa manfaat. Sungguh. Dan tidak terpikirkan saya akan ketemu dengan bapak ini, bapak itu. Betul. Bapak itu Allah pertemukan pada saat yang mulia ini melalui pemberian Allah dari jasad kita dan jiwa kita. Akhirnya menjadi saudara. Setelah menjadi saudara, menjadi satu arah tujuan dan satu perjalanan. Ya, selalu kita mengucapkan ilahi anta maksudi wa ridhaka ma'lubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu tujuan kita. Ingin ridhonya. Hidup ini hanya sementara. Wa ridhaka matlubi, ridhomu ya Allah yang aku cari. Atini, berilah kekuatan kami. Mahabbataka, mencintai engkau ya Allah. Mencintai sawah, mobil, anak, cucu, cicit dan semuanya sudah melekat dalam jiwa. Tapi kenapa? Mencintai engkau sang pemberi, sang pemberi, sang pengasih, sang penyayang. Aku lupa, sering lupa. Padahal sumbernya darimu ya Allah. Berilah kekuatan kami. Maka a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Dan berilah kekuatan ma'rifat kepadamu. Itulah keindahan. Akhirnya jiwa kita menemukan sesuatu perasaan yang luar biasa, dahsyat indahnya. Maka kata orang ulama-ulama tasawufmu, syauqan wa wujdana. Rasa rindu yang ditemui oleh Bapa ada. Rindu pada siapa? Kepada Sang Pencipta. Rindu kepada Sang Pemberi, Saha Allah. Kalau orang yang tidak ingat, kalau orang yang tidak iman, bukan indah dalam jiwanya, bahkan mengolok-olok, menghina. Jangan kita. Jangan coba-coba. Bapak ibu bapak sudah cinta diberi oleh Allah, udah nikmati. Orang lain karena tidak Allah beri, udah aja syukuri nikmat Allah yang jangan nistakan agama Allah. Jangan remehkan kalimah Allah. Karena Allah telah memberikan izin kepada kolbun bapak. Karena Allah telah memberikan izin kepada kolbun ibu. Yang kalimahnya itu tidak akan bisa mampu bumi dan langit pun. Dalam Iqanul Himam, dalam ulama tasawuf bersabda apa? Allah berfirman dalam hadis qudsi, la yasa'ani, tidak cukup bagi kaula sama as-sama, langit-langitku wal ardi, dan bumiku, tidak cukup. Maksudnya bukan Allah cukup itu duduk dalam arti seperti kita begini, karena Allah tidak butuh oleh sesuatu kan. Nah, ini maksudnya bahasa kita aja manusia. Itu namanya majaz. Kalau hakiki Allah tidak butuh sesuatu.
Maka tapi wa wasa'ani, tapi cukup bagiku. Apa? Qalbul mu'min, hati yang iman kepada Allah. Maka dalam qalbun ini, dalam qalbun ini Allah izinkan, dalam qalbun kita Allah izinkan dia ada dalam ingatan kita, dia ada dalam kecintaan kita, dia ada dalam kerinduan kita. La ilaha illallah. Terasa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terasa kita betapa banyak dosa, tapi cinta tetap pada Allah. Kenapa kamu semakin mencintai Allah? Karena memang aku merasakan memang dia hak dicintai dan harus seterusnya mencintai dia. Iya kan, kamu banyak dosa, justru itu yang saya sangat cintai ini. Bahkan ketaatan masih menjauh dari diri kita, masih lupa banyak dibanding ingat. Betul Bu? Lupa ingat, lupa. Banyak lupa, banyak ingat. Kita banyak lupa, banyak ingat. Banyak lupa, tapi Allah cinta pada kita. Buktinya kita sekarang masih berada di muka bumi, belum dipisahkan ruh dan jasad kita. Alhamdulillah. Kasih sayang Allah ini semua luar biasa, sejauh mata memandang. Kalau Allah tidak mengasihi kita, tidak mungkin kita masih bisa melihat, tidak mungkin kita masih bisa mendengar. Ini kasih sayang Allah. Sungguh Bapak akan diberikan, Pak. Kalau mata Bapak dipinta dibeli 1 miliar, 1 akan dikasihkan? Gak mungkin. Betul Pak? Kalau manusia normal mah, betul? Tidak mungkin. 5 miliar pun tidak akan dikasihkan. Tapi Allah memberinya dengan kasih sayang. Sungguh kalau kita akan membeli kepada makhluk Allah, tidak ada satupun, kecuali orang-orang yang sudah mau mati misalnya, diambil oleh yang masih kuat, yang maksudnya ya Allah, itu kasih sayang Allah semua. Berapa miliar dolar mata kita dengan penglihatannya, hidung kita dengan apa? Ambukna kata orang Sunda. Dengan ketajaman merasakan itu. Telinga kita dengan pendengaran. Kasih sayang Allah. Itu dalam diri kita aja. Ibu bapak suka buang berak, suka ya? Nah, coba buang berak kita, ada kasih sayang Allah? Ada. Lagi buang berak kita, ya 5 meter, 5 cm, 6 cm peluk putus, kadang-kadang procot. Nah, apa 2 cm, setengah cm udah butar. Coba kalau tidak ada kasih sayang Allah, buang air besar kita 5 meter belum putus, kloset penuh, dan bagaimana ini susah. Tapi kasih sayang Allah peluk, semuanya ada kasih sayang. Mengual, kasih sayang Allah. Lagi mau mobil mengual, berhenti, itu kasih sayang Allah, latifnya. Jangan paksakan. Kalau dipaksakan ya melotot tapi tidak melihat. Betul. Kenapa kamu memaksakan? Itu Allah yang mengatur. Dia kasih sayang Allah. Udah berhenti, beli kopi aja. Ya Latif, ya Latif. Terus nerekam, nikmat. Itulah. Coba. Allah Maha Sayang. Bisa kamu rizki biasa-biasa saja kita. Kalau dibandingkan dengan yang lain-lain, ya udah aja nikmati rizki dari Allah. Dan usaha tetap berusaha. Tapi sabar dan tawakal, sabar dan syukur selalu menyertai kita karena ada dikir di dalamnya. Enak kan? Enak bersama orang-orang kecil, enak. Saling membantu, saling tolong menolong. Coba kalau kita kaul dengan orang yang kaya-kaya saja terus, kita jadi babu terus. La ilaha illallah. Enak, saling membantu, tolong menolong. Dan memang karya-karya orang kecil ini adalah manfaatnya luar biasa. Jalan bisa dinikmati oleh semua orang. Jembatan-jembatan. Kalau kayak semuanya, siapa yang mau menjadi jembatan? Siapa yang mau bikin jembatan, jalan? Manfaat semuanya nikmati. Maka orang yang selalu ingat Allah akan memberikan kemanfaatan dan memandang positif kepada setiap orang dalam diri kita. Maka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Quddus, ya Salam,
ya Mukmin, ya Muhaimin. Terus hidup di dalamnya mah Allahu Allah, la ilaha illallah. Itu hidup ke bawah. Li alami ulwiyah, coba pandang ke alam atas. Sejauh mata memandang ini, matahari dengan terang benderangnya menerangi kita. Barangkali mau menjemur pakaian ibu, terus menjadikan jat cendewa, buah-buahan. Terus dengan matahari menerangi kita, akhirnya kita bisa berusaha ke selatan, ke barat, ke timur, ke utara. Terus itulah kasih sayang Allah selalu datang pada kita, tidak pernah putus. Terima kasih ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Maka orang yang mengingat Allah, yang sesungguhnya mengingat Allah, semua alam semesta yang Allah ciptakan tersyukuri. Diberi zaman sehebat mungkin ini. Yang dulu zaman batu, zaman manual, sekarang zaman milenial. Bapak berkumpul di tempat yang mulia ini, kalau dirilai bisa ketahuan oleh orang Jerman, oleh saudara kita yang di Jerman, di Singapura, dimanapun. Betul. Tidak tertutup oleh ruang dan waktu, tidak tertutup oleh ruang. Semua bisa melihat sekarang. Inilah kemurahan Allah, perlihatkan itu semuanya kasih sayang Allah. Tapi kenapa batin kita tidak melihat Allah? Padahal Allah ini semuanya memberikan isyarat pendidikan dari Allah supaya mengenal Allah. Dipermudah ini alam semesta ini untukmu manusia. Sudah ingatkah aku di lautan sejauh mata memandang Anda, dan tidak pernah Anda ikut menanamkan ikan di lautan berapa ribu ton per hari? Betul Pak? Kau mengambilnya, silahkan, tapi jangan lupa Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Peringatan dari Allah. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Akan mendustakan tatkala kita lupa Allah. Akan mensyukuri tatkala kita ingat Allah. Maka fadkuruni adkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku pun juga ingat kamu. Ingat engkau memuji, menyembah, mengabdi. Ingatnya aku, kata Allah, mengampunimu. Karena kamu banyak dosa. Mencintaimu, menyayangimu, menyelamatkanmu. Iya, mudah-mudahan ya Allah, betapa banyak dosa kami ya Allah. Dengan mengingat kepada engkau ya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, tetap ampuni kami ya Allah. La ilaha illallah. Karena betapa banyak dosa-dosa kita dari mulai kita balik. Kan pintar semua orang juga ingat dosa-dosa kita, betul Pak? Waktu sembunyi di mana kita dulu? Waktu bermain bagaimana kita ingat. Maka curhatkan kepada Allah di kolbun kita. Nah, kalau doanya ini ya boleh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tapi anu mawa gregetna, yang membawa mesranya, membawa indah dan tenggelam kepada kemarifatnya di dalam terus sertakan. Bersinergi antara lisan dan ingatan, bersinergi antara rasio dan rasa, maka itulah paripurna. Hamba menghadap kepada Sang Pencipta Allah Jalla. La ilaha illallah. Terima kasih ya Allah. Dzikir yang telah kau tanamkan pada kalbu kami dan kau izinkan pada lisan kami, ya Allah, tetapkan kami jadi orang yang mendapatkan ridho dan hidayah ampunan. Amin. Mari sama-sama bersyukur pada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah
billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan dan semoga Allah kekalkan dan abadikan ridho rahmat dan ampunannya bagi kita. Dan semoga Allah setelah terus sering kali bertemu di tempat yang mulia ini, mohon ya sama-sama, mohon Bapak nanti kalau di alam mahsyar aku tidak ada corong pangan, cari kemana ya yang dulu sama-sama. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan juga pada saya. Mudah-mudahan kalau Bapak tidak ada kemana ini yang dari Bekasi Rawalinta, mudah-mudahan akhirnya tetap semuanya masuk bersama-sama masuk surga Allah dan bertemu bersama-sama di surga Allah bersama Syekhul Mursyid kita yang terus musalsal sampai Rasulullah, terus dihadiah. Ya, mudah-mudahan saling doakan karena kita banyak dosa pada Allah. Dosanya juga bukan dosa dari kebodohan. Kadang-kadang kita udah tahu ini haram, betul Pak? Udah tahu ini halal, tetap duduk di haram. Nah, karena kita bukan pemilik dan penentu hanya Dia. Allah yang maha segala-galanya. Ya udah, makanya terus saja dikirim, jangan tinggalkan. Mudah-mudahan mati kita, hidup kita dalam naungan Allah. Amin. La ilaha illallah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.